Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raisya Putri Fanindia dari kelas 7D, ingin membacakan cerita Hitam dan U. Bab 1, Gelombang Besar. Hitam dan Michelle sedang asyik bermain gengsi ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi. Apa Ciklam tidak bosan ya? Kata Hitam. Ini penting, sergah Ciklam. Belum selesai kalimat Ciklam, mendadak bumi berguncang hebat. Hitam dan Michelle berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Hitam dan Michelle kembali ke pantai untuk bermain gengsi. Namun air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan itu. Kita makan besar hari ini, serak mereka kegirangan. Itu Semong, lari! Ciklam berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun mereka hanya tertawa dan mengabaikan Ciklam. Ciklam menyambar tangan Hitam dan Michelle. Cepat lari! Di belakang mereka, seseorang menjerit. Air laut naik! Gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Hitam, memisahkannya dari Ciklam, lalu mengepaskannya ke sebatang pohon kelapa. Hitam membeluk erat pohon kelapa itu agar tak kembali terseret air. Hitam berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Bab 2, di mana semua orang? Hari ketiga, Hitam dengar seru-seruan. Beberapa orang terlihat mencari-cari di antara puing dan reruntuhan. Ciklam ada di antara mereka. Hitam berteriak dan menggoyang-goyangkan pelepah Tim penyelamat pun membantu Hitam turun. Jangan khawatir, Hitam. Ciklam memeluk Hitam. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Hitam tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Ciklam. Hitam segera berlari ke arah rumahnya, mencari ayah dan ibunya. Namun, semua porak-poranda, tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Hitam berlari ke rumah Michelle. Yang ditemuinya hanya reruntuhan. Sebuah tangan menepuk pundaknya. Ciklam, orang tua dan temanmu sudah tiada, ujar Ciklam yang dengan sedih. Ciklam dan tim penyelamat sudah mencari mereka kemana-mana. Tidak ada. Tidak, Hitam berteriak marah. Mereka pasti masih hidup. Aku akan mencari mereka. Seharian Hitam mengelilingi kampung, tetapi dia tidak menemukan ayah dan ibu. Tidak juga Michelle. Ketika malam datang, Ciklam mengajak Hitam ke rumahnya. Hitam terpaksa ikut, tapi dia tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan Ciklam. Kelelahan, Hitam pun tertidur. Hitam mencari ke posko penyelamatan. Hitam mencari ke tenda darurat. Hitam berjalan berjam-jam lamanya, bahkan ke kampung-kampung sebelah. Setiap hari selama berminggu-minggu, Hitam mencari. Akan tetapi, Hitam tidak menemukan ayah dan ibunya. Ayo pulang, Hitam. Hari ini sudah hampir malam. Ciklam berusaha membujuk Hitam. Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Hitam. Dan dengan sengit dia berkata, kenapa Ciklam tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak tsunami berlalu. Jawab Ciklam. Sudah waktunya kita berhenti mencari. Tidak, aku tak mau menyerah. Aku tak mau pulang bersama Ciklam. Hitam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju pantai. Di sana dia melihat bayangan tinggi, hitam dan daun-daunnya yang melambai. Hitam menyandarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke batang Apakah kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Beritahu aku, Namun pohon kelapa itu hanya diam. Bab 3, Jala, Ciklam, dan Semong. Hei Hitam, di situ kamu rupanya. Suara Ciklam memanggil Hitam. Bagaimana kalau kamu membantu Ciklam memperbaiki Jala? Hitam langsung merengut. Dia tidak ingin mendekati Jala Ciklam. Jala mengingatkannya pada ayah. Dulu Hitam sering membantu ayah memperbaiki Jala dan Ciklam bukan ayahnya. Ciklam mulai bekerja sendiri seperti biasa. Dia menendangkan lagu kesukaannya.
Edes mongkahene. Syairnya terdengar ganjil dan iramanya amat mendayu. Itam terhanyut menyimak lantunan lagu itu. Itam sejenak terdiam. Bagaimana keluarga Cikam? Tanya Itam. Apakah mereka selamat? Ayahku selamat, tapi kakiku tidak. Begitu pula paman, bibi, dan beberapa sepupuku yang masih kecil. Mereka hilang tersapu ombak. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Ciklam tampak berusaha tetap tersenyum. Kita mengamati Ciklam yang kini diam terus memperbaiki jala. Perlahan kita mendekati Ciklam dan meraih ujung jala. Apa aku boleh bantu Ciklam? Tanya Hitam. Bab 4. Itu Michelle. Hitam menggoreskan satu garis lagi di batang pohon U. 180 hari, gumam Hitam. Dia tempelkan telinganya ke batang pohon. Temanku, adakah terlihat olehmu dari atas sana? Tanya Hitam. Beritahu aku ya, kalau kamu melihat sesuatu. Di mana ayah dan ibu saat ini? Hitam bertanya-tanya dalam hati. Hitam mengkhayal. Mungkin ayah pergi melaut ke tempat yang jauh mencari ikan yang besar. Mungkin ibu melanjutkan sekolah lagi, seperti yang selalu dia impikan. Sementara Michelle mungkin sedang mengikuti perlombaan dancing tingkat dunia. Dia pasti menang. Hitam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba Hitam melihat seorang anak laki-laki berlari melintas dia seperti itu. Michelle! Anak itu membanting sebuah gangsing di tanah. Hitam menahan napas. Itu pasti Michelle. Michelle sudah pulang. Michelle! Hitam berteriak memanggil. Hitam berlari menyusul anak itu sampai ke sebuah posko pengungsian. Sekelompok anak pemain gangsing. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. Sim, ayo bermain bersama kami. Kecewa, Hitam pun tersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michelle. Ayo. Sewaktu Hitam berbalik hendak pergi, anak-anak itu mulai bertengkar. Ayolah Hasim, biarkan yang lain dapat giliran. Hasim, aku juga ingin main gangsing. Hitam melihat mereka bertengkar. Hitam juga melihat sebagian mereka belum pandai memainkan gangsing. Aku punya ide, pikir Hitam. Bab 5. Seribu kejutan. Hitam mengumpulkan kayu dari hutan. Apa yang kamu lakukan, Hitam? Tanya Ciklam. Aku ingin membuat sesuatu dengan kayu-kayu ini. Ragu-ragu Hitam menatap Ciklam. Ciklam mau bantu aku. Segera mereka sibuk motong, mengikir, dan mengamplas kayu. Sekian kayu berserakan di mana-mana. Mereka terus sibuk. Hanya azan dan perut kelontongan yang membuat mereka berhenti. Dan ketika saatnya mengecat, tangan mereka pun penuh dengan cat berwarna-warni. Hari sudah gelap ketika mereka selesai. Hitam dan Ciklam merapikan semua sisa kayu dan cat. Inilah dia, 1000 gangsing kejutan, suara Hitam. Bab 6. Berbagi kegembiraan. Besokan harinya, dengan sebuah tas besar, Hitam membawa semua gangsing itu ke rumah pengungsian. Ini untuk kalian, ujar Hitam sambil menuangkan isi tas. Hore, anak-anak bersorak-sorai. Aku mau yang kuning, kata seorang anak perempuan. Yang ini untukku. Seorang anak kecil mungil menyabet gangsing totol-totol merah. Seorang anak menghampiri Hitam. Terima kasih, Bang, katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu kemudian menghampiri seorang nenek. Itu Ina dan neneknya. Hasim berkata, gelombang besar memisahkan mereka. Tapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Ina melambaikan tangan berpamitan ke semua orang. Bertujuh kembali melaut. Sambil menyeka matanya, Hitam berjalan menuju pantai untuk menemui U. Dia menyandarkan pipinya ke batang U. Terima kasih telah ada untukku, kata Hitam kepada U. Terima kasih telah mengawasi Mama, Papa, dan Michelle. Hitam memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang untuk menemuimu setiap hari sekarang, U. Aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Ketika Hitam berbalik dan melangkah pergi, Ciklam memanggilnya. Hitam, aku mau memancing. Tunggu aku di sini. Hitam berhenti. Dia melihat ke arah U. Daun-daun pohon melambai tiup angin. Dia memandang Ciklam, dan lelaki tua itu tersenyum padanya. Dia melihat Ciklam menaiki kapalnya. Bersama-sama Hitam dan Ciklam menyanyikan lagu Semang saat perahu nelayan membawa mereka melintasi laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.